saya sudah dikode tadi ya. Sesi terakhir ini disisakan waktu 5 menit. Mungkin Pak Ovit ingin menanggapi terkait pertanyaan yang taklim mengganggu ketertiban umum, Pak Ovit. Itu bagaimana? Ya. Terima kasih. Saya akan menanggapi beberapa pertanyaan tadi, permasalahan ISIS ya. Memang polemik ini ya. Jadi kita perlu informasi kan sangat mudah masuk. Pertama, untuk benar kata Bapak Profesor tadi, perlu pengkajian ya. Tidak semuanya pergerakan-pergerakan Islam memiliki pemahaman yang tidak benar nih Pak. Jadi perlu kita kaji. Mungkin saya pakai jenggot seperti ini dikira sesat. Nah, padahal ada dalilnya. Banyak bidadari. Mungkin ada hal yang perlu kita perhatikan untuk melihat indikator bahwa dia punya pemahaman yang sesat atau tidak hanya dari sisi fisik. Mungkin ada yang celana cingkrang, kemudian pakai jenggot dan sebagainya, pakai gamis, itu kita perlu kaji. Sebenarnya yang perlu dikaji itu bukan ISISnya, tapi perlu kaji orang yang berpemahaman ISIS itu yang seperti apa. Dengan apa caranya ya perlu dialog. Kalau nggak dialog secara langsung kita tidak akan tahu pemahamannya kalau dia dari fisiknya saja. Nanti kalau saya jenggot pulang, wah ini ISIS ya, ini sangat tidak relevan ya, tidak bahkan tokoh NU Muhammadiyah zaman dulu ya ada jenggotnya, celana cingkrang, pakai gamis, banyak yang tokoh Muhammadiyah NU zaman dulu ya, kalau kita belajar sejarah sebenarnya. Kemudian permasalahan kalau kita ikut kajian mengganggu lalu lintas, kalau kita mempelajari konsep Ahlussunnah wal Jamaah sesuai dengan pemahaman para sahabat dan salafus soleh, selama peraturan pemerintah itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Misal kalau kita di jalan ada lampu merah nih, kita nggak boleh nerobos, seperti itu konsepnya. Kalau di jalan misalkan mengganggu jalan orang lain, bahkan di hadis selemah-lemahnya iman itu menyingkirkan ranting pohon itu yang mengganggu jalan. Ketika mengganggu jalan orang lain. Nah, kalau kita mau kajian terus ganggu jalanan orang lain kan berarti bertolak belakang. Intinya seperti itu. Kalau kita kaitkan dengan pemahaman para sahabat waktu dulu. Nah itu jadi sebenarnya kalau kita berusaha mempelajari Islam secara kafah, tentunya kita harus mengembalikan sesuai dengan pemahaman para sahabat dan Rasulullah waktu itu, sehingga kita tidak mudah terpengaruh ketika ada pemahaman-pemahaman yang menyimpang seperti tadi saya sampaikan, seperti pemahaman Khawarij yang sudah muncul di zaman sahabat seperti apa ya. Kalau kita belajar agama dengan baik, apa itu Islam, di mana Allah, siapa Allah, kemudian konsep jihad, konsep khilafah yang benar, tentunya tidak akan mudah terpengaruh. Barangkali itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Ovit. Ya, mungkin terakhir ya ada Pak Suharso dari kantor Kesbangpol memberikan closing statement. Kira-kira bagaimana Pak menanggulangi pengaruh-pengaruh ISIS ya yang mengatasnamakan Islam, gitu, Prof. Silakan. Iya. Menyambung dari Mas Ovit tadi, jadi untuk memahami sesuatu ideologi atau keyakinan atau agama, kalau di dalam Islam itu diperintahkan kepada kita umat Islam untuk ghulu fisil mikafah. Kamu masuklah ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Betul. Karena kalau tidak tidak kafah, itu hasilnya ya begitu-begitu, akan menjadi penyimpangan dan sebagainya. Padahal sudah dinas sama Allah. Oh kalau gitu yang itu saya nggak mau, yang ini mau. Nah, itu sudah dinas sama Allah. Dalam Al-Quran, nu'minu biba'din wa nakfuru biba'din fa'ulaika humul kafirun haqq. Gitu Mas Ovit ya, Ustadz Ovit itu. Itu ada ya dari Ustadz, soalnya jenggotnya lagi harus dukul. Saya tidak pakai jenggot Pak, tapi jenggotnya dukul dewi. Karena pakai itu kan bisa dicopot ya Mas Ovit. Saya kira semua pihak menghadapi sesuatu itu sebetulnya sama dengan Prof. Supanto itu. Saya itu sudah diweling sama simbah saya sebetulnya. Le somben kowe nek dadi wong siji ojo ngumunan, sing loro ojo kagetan. Gitu ya Prof ya. Mbah kita berarti sama welingnya gitu. Jadi kalau termasuk media kita itu loh, itu ya kagetan sama ngumunan, sehingga wah ini isu ISIS bola bali dimuat di blow up gitu. Ya kesenangan ISISnya. Gitulah.
Misalnya ada apa? Ya kadang-kadang media itu bad news is good news gitu loh. Jadi sesuatu berita sebetulnya ya nggak jadi berita banget gitu. Tapi begitu dipasang di headline depan, orang jadi akan penasaran. Besok selanjutnya apa? Besok selanjutnya apa? Sehingga akan beli koran terus. Lah itu ada unsur bisnisnya, strategi marketingnya di sana. Lah kita kebebasan tadi saya sampaikan yang kebablasan ya bebas tapi ya jangan kebablasan. Welingnya simbah lagi ngono ya ngono ning aja ngono. Nek cara bahasa Banyumasnya gimana? Tegal. Nah. Ya kayak kue. Ya kayak kepermainan. Ya kayak kue tapi aja kayak kue lah gitu. Iya. Bahasa Banyumasnya. Iya. Itu Mas Kukuh matur nuwun. Terima kasih Pak Suharto dari kantor Kesbangpol Kota Solo. Pemirsa yang berbahagia di rumah, telah sampailah di penghujung acara kita di acara Suara Konstitusi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Semoga pemirsa di rumah di Kota Solo dan sekitarnya bisa lebih jernih untuk menanggapi isu-isu ISIS ini. Oke, terima kasih kepada adik-adik mahasiswa, kepada para narasumber kita. Sampai jumpa lagi 2 minggu ke depan di acara Suara Konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.